صمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita bahas ucapan-ucapan tokoh-tokoh Islam Nusantara. Ucapan yang menggambarkan betapa ajaran baru ini adalah ajaran yang penuh rahmat. Menggambarkan bahwa ajaran yang baru ini sangat indahnya. Karena mereka melihatnya dari satu sisi saja, sisi duniawi mereka, yang hanya mereka lihat bagaimana penilaian orang-orang asing, bagaimana penilaian orang-orang Yahudi atau Nasrani. Padahal sudah dikatakan dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Enggak akan ridha Yahudi maupun Nasrani kepada kalian. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mau mengikuti ajaran mereka. Kebanyakan mereka tokoh-tokoh jil dan jin, jaringan Islam liberal dan jaringan Islam Nusantara, kebanyakan adalah orang-orang yang memang belajar agamanya pada orang-orang asing di Oxford atau di Kanada atau Chicago. Mereka belajar agama tapi dari orang kafir. Mereka belajar agama Islam di negeri orang Yahudi dari kalangan Yahudi, orientalis. Sehingga barakallahu fikum, ucapan-ucapan mereka selalu berkata bahwa Islam kita diterima oleh orang-orang yang di sana. Siapa itu maksudnya? Yahudi dan Nasrani. Bahwa Islam kita diterima di dunia internasional. Islam Arab dicerca
dimaki-maki, sedangkan yang selain Arab dari kalangan Eropa sana diharapkan bisa meridhoi Islam kita. Itu keanehannya. Islam kita diterima oleh dunia internasional, tidak seperti Islam Arab. Berarti dunia internasional itu dalam tanda petik, bukan seluruhnya, tapi selain Arab. Karena Arab sudah dicaci, sudah dicerca. Kata tokoh mereka, Said Akhil Siraj, dia berkata tradisi Islam Nusantara tidak mungkin menjadikan orang jadi radikal. Tidak mengajarkan untuk membenci, membakar, atau membunuh. Tegas. Ini barakallahu fikum ucapan tokoh Islam Nusantara. Bahwa ajaran Islam Nusantara ini tidak akan menjadikan seorang jadi radikal. Ini Islam yang paling sejuk, Islam yang paling rahmat. Kemudian, dan tidak akan mengajarkan untuk membenci. Membenci siapa? Masalah mencintai dan membenci itu diatur sebagai prinsip dasar agama. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya, harus mencintai kaum mukminin, dan kita harus membenci syaitan dan anak buahnya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dalam Al-Quran berkali-kali, bukan sekali. Sekian kali Allah katakan bahwa syaitan aduwwan lakum fattakhiduhu aduwwa. Bahwa iblis, syaitan itu musuh kalian. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah sebagai musuh. Disuruh untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Membenci atau tidak membenci? Ya membenci. Bagaimana mungkin tidak membenci? Memusuhi syaitan. Disuruh untuk berlindung dari syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakan, disuruh katakan, aku berlindung kepada Allah. Rabbun nas, penguasa manusia, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, dari kejahatan, kejelekan yang selalu membisik-bisikan, yang selalu bersembunyi dan selalu membuat syubhat, membuat fitnah-fitnah, yang selalu membisikkan tipuan-tipuan. Siapa itu? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Yani syaitan minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Demikian pula anak buah syaitan dari orang-orang kafir, kita disuruh membenci. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayatnya. Bahkan diancam siapa yang mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali-walinya yang dicintainya, maka diancam Allah dengan sekian banyak ancaman. Adapun Allah waliyul ladina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Adapun mereka orang-orang kafir, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lain. Dan taghut, syaitan sebagai wali mereka. Yang dicintainya. Sehingga perkara al-wala wal bara diajarkan di dalam syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? La ilaha, la ma'budu bihaq illallah. Enggak ada yang diibadahi dengan hak, yang benar-benar ilah, al-ma'bud, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini mengandung dua sisi. An-nafi wal itsbat. Penafian dan penetapan. Bahwa semua yang dianggap sebagai Tuhan, semuanya bukan Tuhan. Illallah, kecuali Allah.
yang dianggap ilah, yang disembah oleh musyrikin, yang dianggap ilah, yang disembah oleh orang kafir, kita katakan la ilaha, enggak ada ilah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa seorang yang berikrar dengan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus berwala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari semua sembahan-sembahan lain. Hanya beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri, membenci semua sembahan-sembahan lain. Disuruh barakallahu. Siapa yang tidak membenci orang-orang kafir, berarti dia tidak mencintai orang-orang yang beriman. Ya. Muslimin yang saya hormati. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang beriman, pasti akan membenci musuh-musuh Allah. Pasti akan membenci musuh-musuh Rasul, musuh-musuh sunnah. Dan pasti akan membenci musuh-musuh kaum mukminin. Yang menyakiti kaum mukminin, yang memerangi kaum mukminin, itu pasti. Maka masalah cinta dan benci itu justru setinggi-tinggi urat keimanan. Awsaq ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini awsaq ural iman, sekokoh-kokoh urat keimanan. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan ini diruntuhkan oleh mereka, kaum jin, jaringan Islam Nusantara. Diruntuhkan bahwa kita tidak membenci siapapun. Bagaimana mungkin tidak membenci? Mustahil ketika engkau berkata, asyhadu an la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Apakah enggak benci dengan mereka yang menganggap Allah itu memiliki anak? Ketika kita menyatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, kami berkeyakinan bahwa Allah ahad, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiba-tiba ada yang berkata bahwa Allah memiliki anak. Apa seorang muslim tidak benci? Wallahi, diragukan keimanannya dia kalau dia tidak benci kepada orang yang menyatakan Allah memiliki anak. Takadu samawatu yatafattarna minhu, wa tanshaqqul ardu, wa takhirru jibalu hadda, an da'u lirrahmani walada. Kata Allah dalam Al-Quran, hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh dan bumi terbelah. Ketika mereka berkata, Allah memiliki anak. Astagfirullah. Marah, langit, bumi, gunung-gunung hampir runtuh, hampir pecah ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kata Allah, besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Maka kita wajib benci pada mereka. Wajib benci pada yang menyatakan Allah memiliki anak. Karena mereka mencerca Allah. Mereka mengucapkan kalimat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, alhamdulillah, kebencian kaum muslimin diatur dalam hukum-hukum. Kebencian ahlus sunnah diatur dalam sunnah. Tidak boleh ekstrim melampaui batas. Kita benci pada mereka. Tetapi untuk urusan masalah menghalalkan darah mereka, tergantung keadaan mereka. Kalau mereka memerangi kaum muslimin, perangi mereka. Mereka menghalangi dan mengganggu dakwah kaum muslimin, perangi mereka. Tetapi kalau mereka dalam keadaan bisa bersikap baik, dalam keadaan dia tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, tidak mengganggu muslimin, maka khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami yakin bahwa agama kalian sesat, kafir. Bahwa yang hak adalah agama Islam. Tetapi tangan ditahan. Benci, na'am, wajib benci. Para sahabat menyatakannya, Rasulullah, kita perangi saja mereka. Ya Rasulullah, kita perangi saja mereka. Tetap yang turun kalimat kufu aidiakum. Kufu aidiakum. Jaga tangan kalian, jaga tangan kalian.
Artinya kebencian itu harus ada sebagai akidah. Tetapi untuk masalah memerangi mereka, sekian hukum berkait dengannya. Pertama, hukum mereka kafirnya kafir dhimmi, kafir harbi atau kafir muahad, harus diklasifikasikan. Kedua, bagaimana sikap penguasa, karena tidak boleh kita bersikap sendiri tanpa penguasa. Ini Ahlus Sunnah yang mengerti hukum dan tahu syariat. Maka akan terlihat indah agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan tidak benci kepada Yahudi. Tetapi Rasulullah SAW ketika ada seorang Yahudi yang biasa mencaci makinya, mencercanya, bahkan meludahinya. Ketika suatu hari dia tidak berbuat seperti itu, ditanya, kemana dia? Biasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Oh, dia sedang sakit. Ditengok. Dilihat. Dan bukan tengokan kosong. Tetapi tengokan beliau adalah dakwah. Ucapkan la ilaha illallah. Sungguh demi Allah. Anak muda tadi bertambah yakin. Ini agama-agama yang hak. Bertambah yakin bahwa Islam betul-betul agama yang sempurna. Memiliki akhlak yang luhur. Sehingga tertarik. Hanya saja ketika dia memasuki Islam, tengok ke abinya. Takut abinya marah. Apa jawaban orang tuanya? Atiyah Abul Qasim. Turuti Abul Qasim. Turuti Abul Qasim. Maka dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Sumamah. Seorang tawanan. Orang kafir. Rasulullah SAW mengikatnya di masjid. Diikat di masjid. Untuk apa? Untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah. Diperlakukan dengan baik. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Allah sebutkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan dengan sukarela kepada orang miskin, anak yatim, dan asiro. Apa asiro? Tawanan. Asir, tawanan. Siapa tawanan? Orang-orang kafir. Subhanallah, betapa indahnya agama ini. Kepada tawanan kafir. Kepada tawanan kafir. Disuruh untuk memberi makan dengan baik. Jangan disiksa dengan kelaparan. Kasih makan dengan baik. Sehingga Sumamah diikat di masjid, diberi makan dengan baik. Setiap hari ditanya, ditapa. Masya Allah. Betapa indahnya agama ini. Setiap Rasulullah SAW datang, bertanya pada Sumamah, ya Sumamah, ma'indak. Bagaimana keadaanmu? Kata Sumamah, indi khairat. Aku punya kebaikan. In taqtul zadamin. Wa in tun'am. Wa in tun'am ala syakirin. Wa in turidu malan. Fasal ma badalak. Aku punya kebaikan. Kalau engkau akan membunuh, engkau membunuh orang yang punya darah. Akan berkait dengan darah dan turunannya. Artinya akan berkait dengan sukunya. Kalau engkau akan memberi nikmat kepadaku, aku adalah orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, mintalah seberapa kau mau. Karena dia pimpinan suku. Dia akan bisa kumpulkan harta sebanyak apa yang dimaukan. Ditinggal oleh Rasulullah. Keesokan harinya ditanya lagi. Ma'inda kaya Sumamah. Apa yang ada padamu wahai Sumamah pagi ini? Dijawab, indi kama qultu. Aku punya seperti yang aku sudah sampaikan. Kalau engkau mau membunuh, engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau ingin memberi kebaikan, engkau memberikan kebaikan pada orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Kalau engkau minta harta, mintalah semaumu. Keesokan harinya sampai 3 hari. Ditanya terus setiap hari. Kaifa ya Sumamah? Bagaimana Sumamah? Dilihat.
raut mukanya dan ucapan-ucapannya. Ketika dilihat kesungguh-sungguhannya, maka Rasulullah SAW berharap dari ucapan dia yang kedua, in tun'im ala syakir. Kalau engkau memberi nikmat, engkau memberikan nikmat pada orang yang pandai bersyukur. Maka kata Nabi, atliqu thumamah, lepaskanlah Sumamah. Lepaskan dia, bebaskan. Dibebaskan oleh Nabi. Diberi kebaikan oleh Nabi. Berharap kalau dia mengerti terima kasih. Dan benar. Shadaqa Rasulullah SAW. Benar beliau. Sumamah ke kebun kurma, ke sumur, mandi. Setelah mandi kembali kepada Nabi. Dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan engkau benar-benar utusan Allah. Dan sungguh aku adalah dari suku Bani Fulan yang mengirimkan gandum-gandum ke Mekah ke orang-orang Quraisy. Dan aku nggak akan kirimkan satu biji gandum pun pada mereka sampai engkau wahai Rasul mengizinkan itu. Kalau nggak diizinkan nggak tak kirim. Kenapa kira-kira Sumamah masuk Islam? Kenapa anak muda Yahudi tadi masuk Islam? Kenapa? Karena akhlakul karim. Karena akhlak. Karena satu sikap yang baik kepada orang kafir. Ini barakallahu fikum yang dibuang. Dihapus dalam buku-buku mereka. Kaum radikalis. Khawarij. Kaum orang-orang yang na'udzubillah gak punya rahmat sama sekali. Perangi mereka. Bunuh mereka. Bantai mereka. Ditanya, kenapa engkau bantai mereka? Kenapa engkau bunuh mereka? Kafir? Halal darahnya. Baik, tujuan Islam itu apa sih? Tujuan Islam ya agar mereka masuk Islam supaya mereka selamat. Baik, kalau mati. Mati dalam keadaan kafir. Selamat atau tidak selamat? Diam Khawarij. Kalau dia mati dalam keadaan kafir berarti dakwahmu gagal. Ya, ini dakwahmu tidak berhasil. Harusnya terangkan pada mereka dan buktikan dengan sikap kalian agar mereka tertarik pada Islam. Tentunya dengan cara-cara yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah. Kalau memang dia kafir, tetapi kafir dhimmi, jangan diganggu, jangan diperangi, jangan dihalalkan darahnya, hartanya dan nyawanya. Buka Al-Quran, baca. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kalian an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka. Enggak dilarang. Wa tuqsitu ilaihim, untuk bersikap adil pada mereka. Enggak dilarang. Sayang, ayat ini enggak pernah dibaca oleh Khawarij. Sayang sekali, kalaupun dibaca enggak dipahami. Sayang sekali ketika dipahami, mereka takwilkan. Mungkin maksudnya. Sudah sangat jelas ayatnya, sudah sangat jelas dalilnya. Bahwasanya orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, kafir dhimmi atau kafir muahad, atau kafir yang terikat janji, kesempatan kaum muslimin untuk menunjukkan sikap Islam yang baik. Agar mereka tertarik kepada Islam dan masuk Islam. Dia berkata, tokoh Nusantara ini, bahwa aliran atau ajaran Islam Nusantara tidak akan mengajarkan kebencian dan permusuhan. Terus, gak punya musuh. Syaitan jadi kawan begitu. Iblis jadi temannya, gak dimusuhi. Karena tidak mengajarkan permusuhan. Jawabannya dari dia sendiri. Kata dia juga, ada Syaraj. Kata Wahabi, kalau ini kita renggang-renggang sofnya, nanti ada syaitan masuk situ. Kalau saya, alhamdulillah, kalau syaitan mau berdiri di tempat sof saya.
Oh, ternyata kawan juga. Syaitan yang menjadi kawan dia. Padahal Allah menyatakan aduwan lakum fattaqiduhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu dan jadikannya sebagai musuh. Dia nggak merasa kalau syaitan itu musuh. Kalau syaitan ada di sebelah kita dalam sholat, kira-kira akan membantu kita untuk khusyuk atau mengganggu? Ya mengganggu. Kok husnudzon sama syaitan? Suudzon sama ahlu sunnah. Berburuk sangka sama ahlu sunnah, kemudian berbaik sangka pada iblis. Kalau di sebelah kita, alhamdulillah. Dikira mau sholat. Di sebelah kamu. Ini keanehan. Kenapa? Karena prinsip Islam Nusantara tidak mengajarkan kebencian. Karena prinsip mereka tidak mengajarkan permusuhan dan tidak mengajarkan kebencian. Ini disebutkan secara mutlak. Nggak dirinci. Benci pada siapa, memusuhi siapa. Kalau saja diluruskan. Kalau saja diucapkan dengan jelas. Tidak mengajarkan permusuhan kepada sesama muslim. Tidak mengajarkan permusuhan dan kebencian kepada sesama muslim. Bagus, alhamdulillah. Sayangnya dia mengucapkan mutlakan dan memang bukan tidak sengaja. Sengaja diucapkan secara secara umum. Karena memang yang dia maksud seluruh agama. Tidak benci pada Nasrani, tidak benci pada Yahudi, tidak benci pada musyrikin, tidak benci pada Hindu dan Buddha, tidak benci pada siapapun yang kufar, yang mencaci maki Allah sekalipun. Tidak benci. Mau bukti dari grup mereka juga. Namanya Muhammad Amin. Yang sama sekali tidak amin. Dia berkata, sedari kecil, saya terbiasa dengan Islam Nusantara. Seluruh warga saya orang NU, Tulen. Lihat, ucapannya. Saya dari keluarga Islam Nusantara. Dan saya warga NU Tulen, kata dia. Kemudian dia berkata, dan tidak ada unsur Wahabi sedikit pun pada saya dan keluarga saya. Tapi namanya Muhammad Amin, masih bau Arab juga. Tidak terpengaruh dengan Wahabi sedikit pun yang mengimpor budaya Arab, katanya. Kemudian berkata, orang ini, dengan kalimat yang sangat mengerikan. Bahwasanya sebentar lagi nuzulul Quran, katanya. Dan yang mau saya katakan, bukan masalah kehebatan Al-Quran. Tapi justru saya katakan Quran itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kelebihan apapun. Tidak seperti kitab Veda, kitabnya Hindu. Yang lebih tua, lebih puitis, lebih mulia, dan lebih terjaga keasliannya daripada Al-Quran. Siapa itu yang ngomong? Muhammad Amin. Di dalam Facebooknya. Dan saya dapat kopinya, screenshotnya. Bukan kata orang. Kemudian dia berpikir lagi. Dengan Islam Nusantaranya. Kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat pada seluruh alam. Maka konsep ini ada pada semua agama. Kasih sayang pada umat manusia. Konsep ini ada pada semua agama. Ada pada budaya Jawa. Ada pada budaya Bali. Bahkan konsep ini budaya lokal itu justru lebih spesifik. Lebih lengkap daripada konsep Islam rahmatan lil alamin. Ucapan kufur atau bukan ucapan kufur? Masih lebih berani lagi Muhammad Amin. Yang tidak amin. Muhammad ghairu amin. Dia berkata, inti ajaran Nusantara adalah menyatakan kalau agama Islam itu bukan sesuatu yang istimewa. Ajaran Islam itu bukan sesuatu yang istimewa. Apalagi Islam Arab dan budaya Arab. Budaya barbar yang seharusnya dipisahkan dari Islam. Sungguh hampir-hampir lidah kita keluh untuk mengucapkannya. Masih ada yang lebih jahat lagi. Dia berkata, kalau kita memiliki kearifan lokal,
kebijakan berpikir. Maka kita tidak akan terpaku pada teks-teks yang kaku. Inilah yang menjadikan Islam Nusantara lebih hidup. Karena tidak terpaku pada teks-teks yang kaku. Quran dan Sunnah itu dianggap teks yang kaku. Karena tidak terpaku pada teks yang kaku, maka Islam Nusantara lebih hidup, kata dia. Karena bisa mengikuti zaman. Kenapa lebih hidup? Karena bisa mengikuti zaman. Oh, muslim yang saya hormati. Akhirnya dia berkata, menceritakan, dan nanti kalau di akhirat nanti bertemu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, dan Gus Dur. Dia tidak sebut Nabi malah. Dia sebut akan ketemu Muhammad dan Isa dan Gus Dur. Nanti akan berkata Muhammad, wahai Yesus. Dia kadang nyebutnya Yesus. Aku minta maaf ya, wargaku membakar gerejamu. Kata mereka, iya kami juga minta maaf. Warga kami juga ada yang membakar masjidmu di Tolikara. Kemudian Gus Dur nyeletuk sebagaimana biasanya. Kenapa nggak bikin gereja saja? Gitu aja kok repot. Gereja, masjid. Kalau hari Jumat dipakai Jumatan, kalau hari Ahad dipakai misa. Oleh Nasrani, kan selesai, milik bersama. Itu khayalnya Muhammad Amin, dibayangkan, digambarkan. Khayalan itu kalau ketemu nanti yaumul qiyamah akan begitu. Kemudian akan tertawa bersama-sama. Ini ada mencerca Nabi Muhammad, mencerca Nabi Isa. Astagfirullah. Astagfirullah. Masih ada lagi ucapan lain. Bukan dari ucapan Muhammad Amin, tapi dari Sumanto Al-Qurtubi. Bukan Sumanto pemakan daging, bukan. Bukan kanibal, tapi lebih jahat dari kanibal. Dia berkata, dia ini tokoh muda NU, Sumanto Qurtubi. Dia juga berkhayal, sama seperti Muhammad Amin. Agak sedikit berbeda khayalannya. Nanti yaumul qiyamah, di akhirat, ketika diajukan pertanyaan kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan, mungkin Tuhan hanya tersenyum. Sambil menunjukkan surganya, lihatlah surgaku yang maha luas. Ternyata ketika dilihat, di dalamnya telah menunggu banyak orang. Ada Yesus, ada Muhammad, ada sahabat Umar, ada Gandhi, ada Martin Luther, ada Abu Nawas, ada Romo Mangun, ada Bunda Teresa, ada Udin Baharudin Lopa, dan ada Munir. Astagfirullah. Astagfirullah. Main-main. Agama buat main-main. Apa maknanya ini? Coba cocokkan dengan Islam liberal yang kita bahas di awal sebagai mukaddimah. Persis. Memang ada bedanya dengan Islam liberal. Mereka semua memang asal muasalnya dari liberal, tetapi karena dagangan yang nggak laku diganti nama supaya laku. Diganti nama Islam Nusantara supaya diterima oleh bapak penguasa dan para pemerintah dan jajarannya. Ini tawaran kami. Kalau ini diterapkan di Indonesia, agama seperti ini, agama kebersamaan dengan fikih kebersamaan, niscaya Indonesia akan aman, tentram. Akan begini, akan begitu. Hati-hati. Hati-hati dari kedustaan mereka. Hati-hati jangan tertipu dengan ucapan mereka. Wallahi, demi Allah, ucapan mereka menyakiti kaum muslimin dan ucapan mereka memicu pertikaian. Memicu pertikaian. Sekali lagi. Kalau berani mengatakan seperti ini,
Wallahi banyak kaum muslimin yang marah. Dan siap-siap terjadi berbagai macam kejelekan-kejelekan gara-gara ucapan mereka. Salah. Bukan begitu caranya. Wahai para penguasa yang kami hormati. Terimalah agama Allah yang sempurna. Di dalamnya ada rahmat. Di dalamnya ada kebaikan. Di dalamnya ada barakah. Lau amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu. Kata Allah, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Ini agama Allah. Akan barakah. Akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan jangan takut. Jangan khawatir jadi radikal. Tidak. Kalau diajarkan Islam yang benar, justru mereka akan jadi orang yang paling bijak. Niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang bisa sabar. Walaupun menyatakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, tapi mereka nggak akan mendahului penguasa dengan bertindak semena-mena, dengan menghalalkan darah mereka, memerangi mereka, merampas harta mereka. Tidak. Karena diajarkan dalam agama Allah untuk taat pada penguasa. Diajarkan dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan para ulama secara ijma' berkata, al-jihad ma'adhin ma'al imam, tarran kana au fajira, bahwa jihad itu berlangsung bersama penguasa. Apakah penguasa yang baik ataupun yang zalim? Diajarkan sekian aturan-aturan yang akan menjadikan negeri ini aman tentram, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau diterapkan agama Allah yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, dengan ilmu wal amal. Karena sebagian besar kaum radikal, sebagian besar kaum khawarij, sebagian besar mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin, apalagi kafir, ternyata karena mereka bodoh, tidak mengerti agamanya sendiri. Mereka baca satu ayat dan meninggalkan sekian banyak ayat yang lain. Mereka baca ayat uqtulu aimatal kufri, bunuhlah tokoh-tokoh kafir. Keluar dia, mana kafir, penggal lehernya. Tidak membaca sekian banyak ayat yang lain yang menyatakan la yanhukumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Tidak membaca bagaimana Rasulullah SAW mengadakan gencatan senjata 10 tahun, mengadakan berbagai macam perjanjian-perjanjian. Demikian pula para sahabat dan tabi'in. Kaum muslimin yang saya hormati. Dengan tetap tegas, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan tetap tegas, dikatakan yang mukmin adalah mukmin, yang kafir adalah kafir. Bukan kemudian membuat kabur garis pemisah antara mukmin dengan kafir. Dibikin samar, bukan. Itu ajaran liberalisme, ajaran yang merusak agama, dan itu ajaran dimasukkan oleh Yahudi, dimasukkan oleh dosen-dosen Oxford, dosen-dosen Kanada, dosen-dosen dari Chicago, yang kemudian menelurkan sekian banyak kader-kadernya dari Indonesia untuk menyebarkan ajaran liberalisme. Bahwasanya kebenaran itu relatif. Kebenaran itu relatif. Belum tentu Islam paling benar. Alias mengajarkan keraguan. Mengajarkan keraguan. Dan ini barakallahu fikum sangat-sangat berbahaya. Kalau dibiarkan tidak diantisipasi, bahaya. Sungguh demi Allah akan bahaya untuk kaum muslimin di Indonesia dan kaum muslimin seluruh dunia. Dan akan berbahaya bagi bangsa dan negara. Akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Akan menghancurkan. Biar saja. Kalau dibiarkan, justru akan merusak. Kenapa? Karena mereka menyatakan kepada kaum-kaum yang na'udzubillah sangat radikal, dibela oleh mereka. Yaitu Syiah. Islam Nusantara adalah Islam yang tidak memusuhi Syiah. Islam Nusantara adalah Islam yang mengakui Syiah sebagai bagian yang sah dari kaum muslimin. Lihat ekonomi Indonesia. Padahal ajaran Syiah ajaran penuh dendam. Ajaran barisan sakit hati. Ajaran orang yang selalu menuntut dan mengkafirkan kaum muslimin.
mengancam kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan bukan hanya kaum muslimin biasa, menyatakan kafir para sahabat, menyatakan kafir para tabi'in, menyatakan kafir para imam ahlus sunnah, dikatakan kafir oleh mereka. Apakah itu yang dikatakan bagian Islam yang sah? Wallahi, demi Allah, mereka membela Syiah karena Syiah itu kuda Troyanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Syiah adalah kuda tunggangan. Bagaimana Amerika bisa masuk ke Irak sana? Bagaimana bisa masuk ke sana untuk membantai kaum muslimin ahlus sunnah? Melalui tunggangan yang bernama Syiah Rafidhah. Bagaimana mereka bisa memperandakan kaum muslimin di Suriah? Menunggangi kuda Troya yang bernama Syiah Rafidhah. Bagaimana bisa mengacaukan Yaman dan mengancam Saudi dengan menunggangi kuda Troya yang bernama Syiah Rafidhah. Dan sebentar lagi mereka akan tunggangi pula kuda Troya di Indonesia untuk menghancurkan Indonesia. Rasulullah SAW. Kan aneh. Kenapa? Kalian bilang dengan Islam sejuk, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang tidak mengajarkan kebencian dan permusuhan, padahal Syiah ajarannya dari awal sampai akhir penuh permusuhan. Apa inti ajaran Syiah? Memusuhi para sahabat, melaknat para sahabat. Acara apapun mereka bikin, pasti ada acara kalimat pelaknatan. Allahumma la'an fulan wa fulan, Allahumma la'an fulan wa fulan. Acara ulang tahun, motong kue dengan lilin, ulang tahunnya gaya-gaya barat. Mulahnya Syiah. Dan saya lihat sendiri. Apa kalimatnya ketika motong kue? Allahumma la Abu Bakar wa Umar, Allahumma la Abu Bakar wa Umar. Wallah, demi Allah saya dengar sendiri, saya lihat sendiri. Dari rekamannya yang sampai pada saya. Setiap kesempatan isinya la'nat. Berarti ajaran mereka ajaran kebencian, ajaran permusuhan, ajaran yang selalu membuat manusia jengkel, marah, dan kemudian diajarkan untuk memupuk kemarahan. Bagaimana memupuk kemarahan? Dikumpulkan di satu tempat, kemudian diingatkan tentang dibantainya Husain. Ingat kalian, bagaimana Husain dibantai? Bagaimana darah tertumpah? Bagaimana supaya mereka jengkel, marah? Dia berdarah, dia terburai, dia begini, dia begitu. Maka mereka menjerit-jerit histeris, melukai dirinya, melukai anaknya. Gila. Ajaran yang seperti ini, apakah cocok dengan Islam yang dikatakan rahmatan lil alamin? Nggak cocok sama sekali. Nggak cocok sama sekali. Tetapi Islam Nusantara yang menyatakan ini adalah ajaran Islam Nusantara, ajaran Islam yang tidak pernah kebencian, tidak punya permusuhan, tapi mengatakan Syiah sebagai bagian yang sah dari Islam. Dibela. Ada yang tadinya membantah Syiah berubah. Tiba-tiba entah dikasih berapa, tiba-tiba berubah. Tapi tidak semua Syiah itu kafir. Saya ulangi, tidak semua Syiah itu kafir. Ada Syiah yang diterima riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim. Dicontohkan contoh Ibrahim An-Nakhai. Astagfirullah, Ibrahim An-Nakhai imam Ahlus Sunnah. Adapun ketergelinciran beliau bukan menjadikan dia kemudian jadi Syiah. Ketergelinciran itu ada pada beberapa imam-imam. Kesalahan ucap, ketergelinciran pada satu perkara. Maka tidak dikatakan dia Syiah yang tidak kafir. Beliau bukan Syiah. Beliau imam Ahlus Sunnah. Ibrahim An-Nakhai. Riwayatnya diterima sebagai seorang yang thiqah. Pertanyaannya, kenapa kok mereka memaksa-maksakan diri membela Syiah? Kalian yang jawab. Kenapa kira-kira? Kalau dipaksa-paksa, Syiah harus diterima sebagai bagian dari kaum muslimin. Adapun Wahabi tidak diterima. Dan semua yang mereka nggak cocok dikatakan Wahabi. Yang mengajarkan tauhid, Wahabi. Yang mengajarkan kembali pada sunnah, Wahabi. Yang mengajarkan kembali pada salaf, Wahabi. Akhirnya mereka bingung, Salafi apa Wahabi? Digabung jadi satu, Sawabi, Salafi Wahabi. Kenapa ketika Syiah kok dibela?
Jawabannya adalah karena ajaran ini ajaran orang yang disono, maka kuda Troyanya jangan dibantah. Kuda Troyanya harus dipelihara, kasih makan rumput. Jangan dibuang. Jangan ditentang. Itu kuda saya. Kata bos-bosnya yang di sono. Karena Islam Nusantara diterima oleh orang yang di sono. Wassalamualaikum. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada sesi berikutnya. Billahi ta'ala. Mungkin dah saya. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.